bersama Sanggar Gandes Pamantes. Kita malam mingguan lagi ya. Hari ini Teteh bersama Teh Ara. Kita tunggu gabung ya. Halo, Assalamualaikum Teh Indi. Salam Ara. Selamat bergabung. Ya, Teteh. Salam kenal ya Ara. Kita malam mingguan bersama Iya, Gandes Pamantes. iya, benar kita malam mingguan. Kita Maaf ya Teh ya, tadi rada telat ya. Iya, kita ngobrol-ngobrol santai aja ya. Iya Teh, boleh. Gimana Ara? Apa kabarnya? Alhamdulillah baik. Gimana Teteh juga keluarga gimana Alhamdulillah. kabarnya? Lagi di rumah aja. Lagi sibuk apa, Ra? Sekarang sih lagi nggak ada apa-apa ya selain kuliah ya. Iya belum ada apa-apa. Ya, hari ini kita mau ngobrol-ngobrol sama Teh Ara. Teh Ara ini, kita perkenalan dulu ya, Ra. Ya, Teh Ara ini, eh put, namanya nama panjangnya siapa, Ra? Kita namanya Ara-Ara aja. Kalau nama panjang ini panjang banget ya beneran nih. Nama lengkapnya tuh Siti Fatimah Azahra Putri Mulyana. Oh, lah. Cuman daripada kepanjangan Ara aja. Oh gitu. Emang itu namanya panjang banget ya. Tapi bagus banget namanya, subhanallah. Mau Ara yang memperkenalkan atau sama Teteh nih? Aku teteh we. Oh, Teteh katanya. Iya, selamat malam semuanya. Selamat malam minggu lagi sama Gandes Pamantes. Hari ini Teteh ngobrol bareng sama Ara. Kita panggilnya Teh Ara aja ya. Ara ini Iya. putri dari almarhum Bapak Ian ya, dari Sanggar Anisa Rumpaka. Iya benar. Alhamdulillah nih banyak yang bergabung Ra hari ini malam mingguannya kita jadi seru ya. Ah, Salam iya kenal buat biasanya. semuanya. Ya, sebelumnya Iya Teteh mau sama. mengucapkan turut berduka cita atas nama Sanggar Gandes Mamantes. Kita mengucapkan turut berduka cita atas meninggalnya Bapak Ian selaku pimpinan dari Sanggar Anisa Rempaka. Jadi Teteh itu kenal sama Bapak itu Ara ikut nggak yang waktu festival di Anjungan Jawa Barat? Ikut, alhamdulillah Ya, ikut. ya Teteh kenal di situ deket banget ngobrol pas acara itu. Kayaknya pertengahan Iya, bulan ya, pertengahan tahun ya, awal-awal tahun. iya. Nah, Festival tuh kemarin kalau nggak salah ya. jadi itu tuh Bapak Nisa Rempaka mewakili Kabupaten Bogor, Teteh itu mewakili Kota Bogor. Iya benar. Itu Teteh kenal Bapak tuh orang yang baik, yang mau berbagi ilmu, apalagi masih mau ngobrol nih sama Teteh yang masih banyak belajar, masih kurang pengalamannya. Nah, Bapak itu mau Oh, berbagi, maksudnya mau sharing sama Teteh. Ya Alhamdulillah di situ Teteh deket, kenal Bapak tuh orang yang baik, orang yang bijak. Mudah-mudahan ditempatkan di tempat yang terbaik oleh Allah, banyak ladang pahalanya, husnul khotimah. amin. Ara dan Umi sekeluarga juga diberikan kesabaran dan ketabahan. Amin, amin, Allahumma amin. Nah, kita mau sharing-sharingnya tuh di sini. Jadi gini, eh gimana ya, maksudnya situasi yang sekarang ini itu memang situasi yang tidak ada yang diinginkan, tidak ada yang tahu, tidak ada yang direncanakan, semuanya kaget itu pasti. Tapi eh, Iya benar. apa ya namanya tapi yang teteh gemes maksudnya kesel tuh orang tuh kadang tuh kepekaannya atau rasa itunya tuh belum ada kayak tadi sore aja teteh keluar nih dari rumahan nggak deket nggak belum jauh masih deket daerah sini tuh ada razia masker. Nah Iya, di razia masker itu ternyata banyak banget orang yang kena razia. Nah itu kan benar berarti banget. tingkat kesadarannya belum ada sama sekali. Padahal prosedur Iya, itu, protokol itu kan buat kebaikan kita ya, buat melindungi kita. Itu aja benar masih banyak, sekali itu. ya, masih banyak banget orang yang tidak mematuhinya. Hanya masker aja ya Iya, padahal. Nah, terus menurut Ara gimana sih? benar. Ara punya pengalaman atau mau sharing-sharing nggak ke teman-teman? Hmm, pengalaman sih paling yang ya yang tadi yang pertama ya bener banget kalau misalkan kayaknya di sini tuh masih ngesepelein gitu. Hmm. Jangankan yang tadi
keluar rumah jauh gitu teh. Mm-mm. Yang kita yang komplek aja kadang ibu-ibu tuh masih ngobrol-ngobrol aja nggak pakai masker. Mm-mm. Terus tukang jualan juga jualan aja nggak pakai masker gitu. Karena memang masih banyak yang nganggap ini tuh nggak ada gitu. Karena emang nggak kelihatan juga kan virusnya dan Mm-mm. mungkin harus ada yang terdekat dulu atau orang yang bener-bener ada di dekat dia baru kerasa oh ini tuh beneran ada. Itu juga termasuk ke arah sendiri sama keluarga besar arah juga sebenarnya kayak gitu. Ya awalnya itu mereka nggak rada-rada nggak percaya gitu kan ini ada apa enggak, ini gosip atau enggak, ini cuman permainan politik gitu. Tapi ketika di keluarga kita udah ada yang kenanya tuh bapak gitu, itu jadi semua tuh jadi pada sekarang lagi jadi pada panik, jadi pada oh ternyata benar gitu, Mm-mm. jadi lebih aware dengan si COVID ini gitu. Iya Jadi tuh. emang bener banget kurang Terus terang, teteh juga tuh pas teteh ngehnya tuh pas teteh lihat Instagram yang arah ala share ya, itu benar-benar oh iya benar-benar membuka benar teteh loh, oh iya sebenarnya ini ada ya gitu. Teteh tuh iya pengen orang-orang tuh ayo dong apa yang harus kita lakukan sama seperti ini gitu, apa yang kita harus lakukan yang kita jaga ini kan yang namanya virus ini tuh nggak memandang, dia nggak milih-milih siapa yang mau dia masuki atau siapa yang bakalan terkena, itu nggak bener milih, siapapun bisa terkena, mau dia siapapun. ya mau dia anak kecil mau dia enggak, itu pasti bakalan virus ini tuh tidak memandang siapa yang bakalan dia kena gitu loh. Nah ini kan Ara juga Benar. tadinya seperti itu ya kan, tapi ternyata ini terjadi di kehidupan Ara atau di keluarga Ara. Nah ketika itu terjadi, apa yang Ara itu harus lakukan atau apa yang kira-kira teman-teman bisa menginspirasi, kira-kira apa nih ketika itu terjadi sama kita atau terjadi dengan keluarga dekat kita, apa yang bakalan kita harus lakukan pertama kali? Pertama kali kalau dari arah pribadi ya, dari ini. Ketika kita tahu misalkan keluarga kita ada yang kena COVID, yang pertama tuh jangan panik. Karena eh, bisa aja gitu orang-orang yang lagi kena COVID itu pertama dia juga shock karena mereka kena penyakit ini, apalagi di banyak gosip tuh penyakit ini kan banyak yang tidak selamatnya gitu, maksudnya dan obatnya juga belum ada. Mereka yang kena penyakit ini pasti sangat shock. Jadi yang pertama keluarga tuh jangan menunjukkan reaksi shock, tapi kita apa namanya kasih respon kayak peduli. Ya terus kalau kita keluarganya yang kena juga kayak lebih apa sih namanya lebih aware gitu, terus kita kayak lebih perhatian ini. Tapi yang penting juga sih jaga jarak tuh penting tuh teh, karena itu buat ngelindungi kita sendiri kan ya teh ya. Itu kita harus ngejaga jarak pertama dari mereka, tapi dengan secara halus gitu. Jadi kayak kita emang jaga jarak nggak ke rumahnya ini, tapi kita ngechat, kita sering chat apa, kita kasih kabar. Terus Nanya kalau kayak kabar ya. kalau ya kalau kita ada di tetangga itu langsung ya kan orang yang kena COVID, yang keluarganya kena COVID, mereka harus banget isolasi mandiri. Meskipun mereka belum tahu kayak saya kena atau tidak, tapi ketika keluarga kita ada yang kena COVID, harus dengan kesadaran sendiri kita tuh harus isolasi diri agar si COVID ini tidak menular ke yang lain. Nah, di situ kan penting banget nih warga juga buat ngedukung di keluarga yang lagi isolasi mandiri ini, kayak minimal kalau mereka mau belanja kayak ditanya mau beli apa atau ada yang nganterin atau gimana, itu malah sangat ngebantu banget ke keluarga yang lagi COVID ini biar mereka juga tidak merasa loneliness gitu, jadi mereka nggak kesepian karena ditinggal orang-orang, mereka jadi kayak terasingin. Itu sih respon kalau misalkan dari yang ada keluarga yang kena COVID sih gitu teh. Iya. Kita sapa-sapa dulu ya, Ra. Oh iya boleh Jadi ada ini lumayan ada gunara.glr malam. Iya, malam. Terus ada nangis kenapa nangis ini? Gunara.glr, boleh sharing-sharing, boleh cerita-cerita ya. Terus ada Putri Haironisa. Halo Putri. Bandel warga plus 62 ya benar. Bandel banget warga plus 62 itu ya. Bosan di rumah mulu ya. Nah,
kan memang harus jaga 3M itu sebenarnya. Menggunakan masker, mencuci tangan, dan satu lagi apa ya? Menjaga jarak. Nah, menjaga jaraknya itu ya memang kita harus di rumah. Jadi kalau misalkan nggak perlu-perlu banget, nggak usah banget-banget keluar. Jadi di rumah aja. Tapi di rumah aja kita jangan diam aja. Masih bisa produktif, jadi nggak bosen. Nah, sekarang Ara masih isolasi. Masih, hari ini masih, nanti 2 hari lagi selesai gitu. Nah, selama isolasi apa yang Ara kira-kira lakukan? Selama isolasi sih, pertama kuliah ya, karena Ara juga masih kuliah di jurusan psikologi. Ara kuliah, dan yang kedua apa namanya, ada waktu refreshingnya tuh biasanya Ara nonton film. Terus kalau sekarang mulai disibukkan sama kegiatan sanggar yang mulai produktif, jadi lebih ngatur jadwal atau ngasih materi online kayak gitu sih selama Ara karantina kegiatannya. Ya, berarti kan masih produktif ya, masih bisa melakukan sesuatu sekarang karena memang banyak apapun sekarang lewat live, lewat online. Teteh aja jauh-jauhan sama Ara masih bisa ngobrol sama Ara sekarang. Masih bisa ketemu. Ya, tidak terbatas waktu ya. Apa nih ada Benar. sama kangen kehilangan Bapak Agung ya gelar Gunara, ya gelar Gunara juga. Jadi Kota Bogor ini kehilangan dua sosok seniman besar pimpinan pimpinan sanggar. Jadi pertama itu Bapak Agung sakit karena sakit, eh, itu pimpinan dari Sanggar Gelar Gunara. Masya Allah, turut Iya, berduka cita. iya sama ya. Itu orang-orang hebat, orang-orang besar, kehilangan ketua sanggar. Iya, mudah-mudahan kita bisa sharing-sharing ya di sini. Nah, terus Ara apa yang Ara rasakan? Yang jadi yang Ara kenapa bikin video itu karena Ara ngelihat dari keluarga gitu ya, ketika bapak meninggal kan, bapak tuh termasuk sosok yang bisa dibilang tokoh juga ya, maksudnya tokoh dalam masyarakat gitu, dan aktif di UKM masjid juga. Tapi ketika bapak meninggal, eh, warga tuh kan kayak datang ke rumah aja mereka jaga jarak, langsung pas tahu meninggal tuh nggak ada yang nyamperin ke dalam, langsung pada diem di depan apa namanya pagar. Nah dari situ juga kita kayak udah ada ngerespon, oh mereka udah jaga jarak, udah gitu. eh, yang bikin rada kita shock sekali, dan kita benar-benar baru mengetahui si resiko dari COVID ini itu ketika mau pemakaman. Jadi yang tadinya kita nyiapin pemakaman tuh di dekat rumah, terjadi beberapa konflik gitu. Jadi ada warga yang setuju dan nggak setuju, pro kontra. Yang kita biasanya lihat di TV yang kayak gitu ya, ternyata benar-benar dirasain langsung. Iya, itu tuh Ara ngelihat kayak, oh mamah tuh begitu terpukul gitu ngelihat apa namanya, tadi tolak kayak gitu. Padahal sebelumnya kan kalau bisa lihat sejarah bapak ke belakang tuh cukup berpengaruh juga gitu di sini. Tapi akhirnya sama Pakuan gitu, Universitas Pakuan yang bapak kerja sama dekan langsung dicarikan tempat dan dapat di Kota Bogor. Lumayan terpukul sih di situ gitu, karena kita melihat kayak, oh ternyata banyak orang yang masih takut dengan keadaan COVID kayak gini, dengan orang-orang yang meninggal karena COVID, mereka jadi takut buat ngemakamin kayak gitu. Padahal yang kita tahu kalau misalkan si COVID udah meninggal, kalau si pasien COVID itu udah meninggal, si virusnya juga itu udah ikutan mati. Kalau yang kita tahu sih seperti itu dari beberapa sumber gitu. Tapi mungkin beberapa orang kan masih tidak tahu ya. Jadinya mereka memberikan respon penolakan karena takut ada yang nularin. Sebenarnya ngomongnya secara halus kayak misalkan, nggak ada yang ngegali kuburnya, nggak ada yang ini, harus pakai tim khusus gitu. Padahal tidak perlu kayak gitu. Nah itu sih yang bikin kayak, oh ternyata begini ya rasanya di adanya penolakan karena si virus COVID ini gitu. Dan setelah dari situ juga kan nggak banyak yang ngelayat karena mereka pada takut, dan keluarga dekat juga yang pada ini nggak berani datang gitu. Jadi ngerasa kan Ara sendiri sebagai mahasiswa psikologi tuh mempelajari tentang karakter manusia gitu. Kita tahu gimana terpukulnya seseorang yang telah kehilangan
keluarganya gitu, dia pasti memiliki down sekali tuh. Dia pasti sedih sekali, down sekali, dan sangat butuh support dari orang-orang. Tapi di satu sisi dia sekarang nggak dapat bagian support yang langsung gitu. Kadang kan kita juga perlu kayak dipeluk, perlu kayak gini. Cuman karena masalah COVID, kita juga jadi nggak bisa dapat itulah, ada satu bagian yang hilang gitu dari si keharusan kita yang mendapat perhatian seperti itu gitu. Jadinya makanya Ara, oh ya udah bikin aja deh, bikin kayak gini biar orang-orang juga tahu kalau misalkan pasien COVID yang udah meninggal itu tidak menularkan, dan nantinya tidak ada lagi gitu. Kalau bisa sih nggak ada lagi gitu, nggak ada lagi orang-orang yang kayak masih mikir kalau misalkan nganterin jenazah COVID tuh menularkan, atau menggali kuburnya tuh menularkan, itu nggak ada banget. Malah ketika kita udah mandiin pasien COVID, kita berfoto di dekat dia juga itu tidak menularkan karena udah benar-benar bersih. Insya Allah. Karena kurangnya info-info atau itu kali ya, jadi orang berpikirnya seperti itu. Nih ada lagi nih sama kangen kehilangan ketua sanggar, jadi kasihan sama ngelayat Zoom atau chat di WA ya Teh Ara. Ini rada ya. Putus-putus ya suaranya? Gimana Teh? Maaf ininya jaringannya ya. Iya, Ara. soalnya ya. Wah, jaringannya nih putus-putus nih. Apalagi yang mau Ara sampaikan buat pelajaran kita-kita nih yang sama sekali kita juga blank ya, yang sama sekali kita belum tahu. Mau bagi Ara di Twitter sama kita mudah-mudahan ini bisa jadi pelajaran buat kita. Ya sinyalnya ya kayaknya, soalnya hujan soalnya. Jadi virus ini tuh benar-benar ada sebenarnya. Jadi benar-benar semakin mendekat gitu. Semakin aduh kita tuh harus semakin aware gitu. Razia masker itu di mana-mana sekarang razia masker, dan ternyata banyak banget orang yang kena razia itu. Iya, klaster keluarga apalagi sekarang tuh klaster keluarga yang benar-benar lagi banyak banget ya di Kota Bogor. Ya sinyalnya kayaknya kurang bagus nih. Ya di Sanggar juga sekarang kita masih latihan, tapi masih tetap biasanya setiap hari Minggu latihannya full, sekarang hanya dibagi menjadi 4 karena kita benar-benar mengurangi waktu perkumpulannya gitu. Tapi kalaupun kita Sanggar tetap tetap kita tidak adakan, maksudnya kita kan kasihan juga nih karena buat Teteh menari itu meningkatkan imunitas tubuh kita. Halo, emang bandel Indonesia mah iya, susah ya. Ya, makanya kita harus benar-benar nih, jadi protokol kesehatan tuh benar-benar minimal kita menjaga. Ya, masuk lagi. Teteh punten ya, ini jaringannya. Hujan jadi sana. Ini di sini habis hujan, makanya jaringannya rada kurang bagus. Oh, di Teteh malah baru hujan. Wah, ada Pras Eko. Halo, Eko. Iya. Kita sharing-sharing. Kembali lagi sama Ara. Iya, Ara. Jadi masih banyak nih orang yang belum tahu, bahkan nggak mau tahu gitu loh tentang virus COVID ini. Sebenarnya itu penting. Kalau kita nggak bisa menjaga, nanti keluarga kita yang kena sebenarnya. Kalau kitanya bandel ya. Nah, kira-kira apa lagi yang mau Ara bisa bagi buat orang tuh biar yang lain tuh lebih aware gitu, lebih bukannya jadi nakut-nakutin sih, tapi waspada sih sebenarnya. Gak perlu takut atau panik atau cemas juga ya Teh ya, karena malah itu yang bikin imun kita tuh turun. Yang penting mah aja, menjaga jarak, cuci tangan, dan pakai masker, itu aja ya. Iya, hanya itu sebenarnya obat buat ngelawan COVID itu hanya 3M itu aja. Kalau panik-panik nggak usah, cemas-cemas itu kurangin, stres-stres kurangin aja. Iya. Seperti itu. Jadi menggunakan ini masker. Jaringan Aranya masih lemot-lemot gitu ya Teh ya? Tapi masih ada suara Ara kok, masih nyambung-nyambung ya. Ya sinyalnya ya.
Iya, jadi benar kata Ara, 3M itu harus benar-benar kita kita lakukan, menggunakan masker, menjaga jarak, sama apa sih? Menggunakan masker, menjaga jarak, mencuci tangan. Satu lagi, menjaga imunitas tubuh. Salah satunya dengan menari. Ya, menari itu bisa bikin kita senang, bisa bikin kita happy, bisa bikin bergerak. Kalau Teteh tuh kalau kesel-kesel, stres-stres, menari itu bisa ya. Jadi fokusnya ke nari gitu. Karena menari itu sama dengan olahraga. Oh ada, ini Ola mau lihat. Halo Ola, Ola ada sapi. Di Cibubur hujan nggak? Di Bogor hujan. Ya sinyalnya jelek kayaknya. Jadi kitanya putus-putus. Putus-putus. Iya, Teteh. Nah, jadi gini sebenarnya. Ya, memang virus ini kita nggak usah panik, tetap waspada, ya benar. Tetap menjaga jarak, karena imunitas tubuh sih yang penting. Imunitas tubuh yang kuat itu bisa menjaga kita dari virus itu. Tapi yang paling bahaya itu anak kecil ya. Anak kecil, lansia, dan mempunyai penyakit bawaan. Itu yang paling 3 kategori ini yang paling bisa dia terdampak dengan virus seperti ini ya. Iya, benar, Teh. Yang paling rentan lah ya. Nah, kebetulan ayah itu memang kan punya penyakit bawaan ya. Iya, benar. Ayah tuh punya apa namanya ginjal gitu. Ginjal. Jadi Tapi virus itu kalau mau sharing gitu ya, Teh ya. eh Meskipun apa namanya? Meskipun Bapak punya ginjal itu kalau misalkan penanganan COVID, oh iya, apa namanya penanganan COVID-nya ini dia baik juga, dia bisa aja sembuh gitu Teh. ya, Karena karena yang banyak kok kena yang sembuh dari virus COVID ini itu tuh dia kan banyak. Nah, iya, apa namanya nyerangnya paru-paru. Kalau dia langsung diobatin tuh sebenarnya yang kena virus COVID, kalaupun dia punya penyakit bawaan, dia sebenarnya masih bisa sembuh ya, gitu. bisa sembuh karena Bapak wali kota kita pun dia bisa sembuh ya sebenarnya. Karena banyak banget yang ini tuh bisa sembuh sebenarnya. Karena ketika kita bisa menjaga makanan-makanan sehat, disiplin dengan protokol ya disiplin dengan protokol yang ada, makanan-makanan sehat, imunitas tubuh. Yang penting sih kita jangan stres. Iya, Ya, benar banget Teh. meningkatkan Jangan. imunitas tubuh itu bisa dengan menari ya, Ra. Nah, benar banget. Itu bukan bisa lagi Teh. Iya, karena olahraga. Karena menari itu kita bikin happy, senang, ya kan? Apalagi kita nari, narinya nari Jepang ya. Nah, kegiatan di Sanggar itu, ya, gimana kegiatan di Sanggar Anissa untuk masa sekarang ini ya? Alhamdulillahnya sih kegiatan masih berlanjut gitu Teh, kayak latihan kan ya, karena kemarin ada kejadian jadi beberapa acara kita cancel dan tunda dulu. Tapi kalau latihan alhamdulillah udah mulai produktif lagi mulai minggu ini. Tapi kita ganti jadi belajarnya jadi online juga. Jadi kayak sekolah-sekolah gitu kita bagi jadi online. Ntar paling kalau udah kita baru mulai yang offline-nya lagi. Nah, eh, kan memang nggak bisa nih karena latihan Sanggar itu Kalau kan di Teteh sendiri gimana tuh Teh? Kalau sekarang Teh? ini dia. Jadi sering-sering Sanggar ya kita. Jadi kata itu Iya. tadinya pas awal Maret itu kita sempat off ya karena kan memang protokolnya semua kegiatan itu istirahatkan dulu. Iya. Nah, Teteh mulai lagi itu setelah Lebaran bulan Juli itu kita mulai latihan, tapi biasanya Teteh itu latihan setiap hari Minggu. Iya. Nah sekarang karena harus menjaga jarak dan menggunakan protokol, disiplin protokol, maka Teteh bagi latihan itu menjadi 5 hari, 5 kali. Masya Allah. Jadi dibatasi orangnya minimal 10 orang ya. Minimal 8 Iya. 10 orang. Jadi nggak bisa karena waktu tempatnya juga Teteh terbatas.
nggak luas. Jadi benar-benar dibatasi, capek memang. Tapi kalau nggak begini kita nggak jalan. Ya benar. Iya, Nggak ada kan. utang juga ya Teh ya. Mm. Tapi alhamdulillah ya di Tanah juga masih jalan. Iya. Iya, memang kalau untuk acara-acara Di sini memang. juga sempat sempat kayak gitu sih Teh, kayak yang biasanya kita tuh latihan mengajar tuh kan memang 2 hari, Sabtu dan Minggu. Biasanya Sabtu di siang sampai sore, Minggu pagi sampai siang. Sekarang tuh hari Sabtu dari pagi sampai sore, Minggu pagi sampai sore. Jadwalnya juga di kayak tadi Teteh. Jadi per jam tuh sekarang per kelas ada yang cuma 3 orang. Ada yang paling banyak tuh kita 6 6 sampai 10 sih, 6 sampai 10. Ya, karena memang dibatasi ya. Tapi nggak apa-apa, Benar, yang penting tetap berjalan. benar. Dan tetap menggunakan protokol kesehatan juga ya. Pastinya itu tetap menggunakan masker ya, walaupun narinya jadi ngap ya. Kalau gue facial. Iya, cuman kan kalau versi kan kalau dari jaipongan goyang-goyang susah. Iya, Iya, sebenarnya sih kalau olahraga masker itu tidak digunakan ya, karena kan oksigen yang masuknya jadi berkurang. Ya benar. minimal minimal kita jaga jarak aja. Ya benar, orang-orangnya dibatasi. Ya, apalagi kegiatan-kegiatan Ara sekarang ini, Ra, yang bisa di-sharing-sharing. Iya, gimana teh? Aduh, ini rada Putus-putus ya. ini lagi ya. Iya, Tapi di sana hujannya udah berhenti. hujannya udah tadi udah berhenti maghrib. Kalau di Sanggar sih teh kayak pemakaian masker kayak gitu ya. Kita juga nggak kalau pas nari anak-anak tuh sebenarnya dilepas maskernya, tapi mereka menggunakan face shield ketika nari. Oh, Tapi gitu. masker tuh dipakai ketika mereka selesai nari gitu, ketika mereka ngobrol, mereka pakai masker karena kan si penularan virus ini tuh melalui mulut. Sedangkan kalau nari mereka tuh nggak pakai mulut gitu, maksudnya mulut mereka juga tetap diam. Jadinya sama kita diperbolehkan membuka masker, tapi tetap menggunakan face shield. Tapi kalau pas dia udah lagi ngobrol atau lagi ngumpul, dia langsung pakai masker gitu. Ada yang ada kita lihat-lihat lagi. Happy Mina 99 menangis. Tetap semangat ya. Tetap happy kita. Pras Eko, ada Aulia Adriela. Halo, salam kenal Aulia. Ada Nopi, Dwi, perlengkapan. Apa ini maksudnya? Perlengkapan apa aja sih yang harus ada di sanggar? Oh, protokol-protokol yang harus di sanggar, yang ada di sanggar, Mbak. Apa aja, Ra, kira-kira? Yang pertama, kalau yang di Sanggar harus banget nyiapin tuh hand sanitizer. Ya. Hand sanitizer, kalau nggak sabun cuci tangan. Terus kalau misalkan di arah sih dia ada tisu, terus ada juga kita nyediain masker buat yang nggak bawa, dan kita juga nyediain face shield buat yang nggak ada. Itu sih yang di Sanggar. Tambahan lagi Kalau cek di suhu Teteh, mungkin ya, cek suhu. iya cek suhu sih ya. Iya, Cuman di kita belum cek suhu. protokol kesehatannya ya disiplin aja, yang penting jaga jarak, terus ketika mereka harus minimal tidak menggunakan angkutan umum ya, kalaupun menggunakan harus jaga-jaga jarak, harus hati-hati karena kan berpengaruh sama yang lain-lainnya. Iya. Ada Muhammad, apa itu, Muhammad Rifai join ya. Cika, Temen aku nih, halo. ada Cika, halo, salam kenal. Iya, memang protokol kesehatan itu penting buat kita. Nah, kalau misalkan Ara, waktu pandemi ini lebih banyak di rumah kegiatannya atau gimana? Banyak di rumah sih teh. Kalau Banyak. sanggar itu di rumah Sanggar atau tuh di beda sebelah tempat? rumah. Oh, ya deket ya. Sebelah keselang satu rumah sih. Oh, iya.
Masih satu berarti. Dikira Iya. Nanti Tete main ke sini Ani Sarumpaka. Ya boleh. meskipun kecil kayak gini nggak apa-apa lah ya Teh. Sama lah, Ganes juga. Pentingnya yang Nanti penting kita berbaginya, sharingnya. main, ngobrol-ngobrol, ngegarap bareng atau Teh. Kalau Ara memang senang nari dari kecil. Ya betul-betul lagi. Ya inilah resikonya kalau kita menggunakan sinyal. Ya apalagi cuacanya Kota Bogor lagi hujan terus nih beberapa hari ini. Jadi kita terganggu dengan sinyal. Ya, di sanggar itu ya mudah-mudahan semua sanggar-sanggar masih tetap bisa beroperasi, masih bisa melakukan kegiatan. Pokoknya asal kita menggunakan protokol-protokol yang ada. Ada cek suhu, cuci tangan, jaga jarak, seperti halnya di Sanggarani Sarumpaka menggunakan face shield. Karena ternyata virus COVID itu menular lewat cairan percikan-percikan atau cairan-cairan yang keluar dari mulut kita. Itu bahayanya. Nah, kita tunggu lagi. Ada kakak kangen anak-anak sanggar, ya Citra Dil ini dari Sanggar Anissa Rumpaka ya. Semoga bisa cepat-cepat latihan, kumpul-kumpul lagi ya. Ada Mila Aulia, jadi halo, salam kenal Mila. Ada lihat lagi. Ya cuacanya kurang mendukung ya hari ini sinyalnya. Kita tunggu lagi. Nah, dulu Sanggar Ganes Pamandas itu terakhir terakhir bertemu uh, itu di Anjungan Jawa Barat Taman Mini. Kita festival festival itu apa yang namanya festival pertunjukan tingkat Jawa Barat. Di sana itu diikuti dari Bandung, Sukabumi, Garut, Purwakarta, Kabupaten Bogor, Kota Bogor. Nah, kebetulan Kabupaten Bogor itu diwakili oleh Sanggar Anissa Rumpaka. Dan di Kota Bogor itu diwakili oleh Sanggar Ganes Mangantes. Kita membawakan tari Mincelak. Kita tunggu lagi. Oh, ada dada nih, ada dari Prasetyo. Ini pasti oh. Ada Asta Aura. Halo, salam kenal. Selamat malam mingguan bersama Gandes Pamantes. Siapa nih yang mau sharing-sharing? Kira-kira apa sih bangetnya karena jaringannya arah kurang bagus katanya. Iya arah, kita tunggu lagi ya. Nah, kemarin itu Sanggar Ganes Pamantes di saat pandemi ini melakukan evaluasi. Ya, evaluasinya melalui evaluasi virtual. Teman-teman yang mau lihat, yang mau tahu bisa lihat di YouTube channelnya Sanggar Ganes Pamantes. Ya, di situ ini pertama kalinya kita melakukan evaluasi dari berbeda dari biasanya dan memang cukup menantang tenaganya, lebih capek ternyata. Tapi di balik ini pasti ada kelebihan dan kekurangannya. Kita tunggu lagi ya dari arahnya. Kapan yang mau berbagi, sharing, sanggar-sanggar, gimana sih kita latihan di kala pandemi ini yang bagusnya seperti apa, itu bisa ya. Ya. Di luar masker ya. Sinyalnya ya. Sinyalnya kurang mendukung. Iya, sinyalnya kurang bagus. Jadi, tapi udah kedengeran kan, Ra? Kedengaran Teh. Udah, kita lanjut lagi ya. Dari mana tadi terakhir ya? Tadi gimana ya yang cerita-cerita tentang protokol kesehatan? Oh iya, Ara nari itu dari kecil. Memang seneng nari dari kecil. Apa karena ikut ayah gitu? Kalau Ara dari kecil. Dari kecil yang Jadi iya. Jadi waktu kecil tuh Ara termasuk orang yang hiperaktif. Jadi anak yang hiperaktif dan
Abi kan Abi sendiri gitu suka seni. Jadi Ara dimasukin ke beberapa cabang olahraga dan salah satunya nari gitu. Ternyata yang manjangnya tuh nari. Jadi ya udah lama-lama daripada privat-privat ke orang lama-lama ya udah deh buka sanggar. Oh, heeh. Adik-adik Ara juga senang menari. Iya, Tapi memang Abi alhamdulillah. itu, tapi memang Abi itu memang orang seni atau emang orang yang senang seni? Kalau Abi orang yang senang seni. Cuman Oh, waktu itu kebetulan jadi dari keluarga juga mungkin masih ada ya. Karena keturunan maksudnya dari keturunan Abi gitu masih ada dari bibinya Abi yang ternyata kemarin ketemu lagi di pas waktu Ara SMA. Ara kan di SMKI, ternyata wali kelas Ara tuh masih saudara, dia masih apa bibi ya, bibinya Abi ternyata. Jadi ternyata Abi juga suka seni karena mungkin ada turunan kali ya, ada ini. jadi Dan dulu Abi Ara memang dari kecil Ara senang nari, lalu akhirnya Abi membuka sanggar. ya. Nah, terus Ara melanjutkan hobinya Ara itu menari ke SMKI. Iya. Heeh. Tapi setelah dari SMKI, Ara meneruskannya langsung ke psikologi. Iya. Tapi hobinya masih Ada. tetap sampai sekarang. Iya. Ya, alhamdulillah ya, Kan, dukungan. karena kan emang Abi sendiri tuh bukan dari sekolah seni ya Teh ya. Nah, Jadi Abi waktu SMA-nya itu malah jurusan ini kimia, malah kimia. oh, Cuman dulu kan waktu tahun 90-an itu STM Kimia Bandung tuh sebelahan sama ISBI Bandung. Jadi Abi hmm, punya teman-teman ya, sekosan tuh anak-anak ISBI Bandung. Jadi makin suka juga ke nari sama sama seni itu makin suka. Terus Abi juga kuliahnya di jurusan komputer gitu. Tapi karena suka aja, karena suka nari gitu, suka seni, jadinya larinya ke buka sanggar. Makanya Ara kalau- juga ya, coba mengikuti lah. tapi Ara memang menekuni narinya. Sampai sekarang Ara yang pegang berarti sanggarnya yang melatih Ara. Yang melatih sekarang Ara sih udah nggak begitu turun melatih karena Ara sekarang lebih pegang ke bagian manajemennya, tapi yang pegang pelatihan itu Ade. Cuman kalau kayak ada garapan-garapan besar atau kayak ada tarian-tarian, Ara masih turun. Ara masih. Kakak Ara ada yang nanya nih. Kakak Ara menguasai seni tari apa aja dari Hana Naura? Halo Hana. eh Kalau Ara yang dominan banget sih Sunda ya Teh ya. Tapi Sundanya tuh Ara lebih ke wayang sama tari klasik, klasik Hmm. wayang gitu, tari wayang. Tapi Jaipongan juga Ara suka. Cuman kalau yang Ara kuasain, alhamdulillah tari Sunda 5 genre, ada Jaipongan, ada wayang, eh, ada kursus, ada topeng, sama ketuk tilu itu alhamdulillah Ara menguasai. Terus sedikit-sedikit juga ada ininya Nusantaranya ada, sama Ara lebih ke kontemporer sama balet gitu. Wah, balet. Iya, cuman balet sih sedikit-sedikit masih dasar banget kayaknya. Iya, berarti udah banyak. Masanya tuh Sama dulu modern dance juga kemarin pernah ikut-ikutan gitu. tentunya Abi berperan banget sama Ara di bidang seni ini ya. Karena ya muter-muter lagi. Jadi orang tua itu berperan banget buat membentuk karakter anaknya ya. Jadi Ara ini dia senang nari dari kecil. Nah, karena ayahnya juga mendukung, abinya mendukung, almarhum Bapak Ian mendukung, akhirnya tercetuslah Sanggar Anissa Rumpaka sampai sekarang. Nah, Ara ini dia senang menari, dia masuk ke SMKI Bandung, tapi sekarang dia di psikologi, tapi dia senang menari, masih hobinya menari. Kita udah di ujung acara,
Jadi kesimpulannya hari ini kita udah berbagi sama Kakak Ara. Jadi virus ini bukan aib. Jadi bukan ketika itu terjadi sama kita, itu terjadi di keluarga kita tidak boleh menjauhkan atau kita tidak boleh mendiskriminasikannya. Jadi tetap aware, ingat 6M. Mencuci tangan, menggunakan masker, menjaga jarak, menjaga imunitas tubuh, makan makanan yang sehat. Satu lagi, menari. Jangan lupa, karena menari itu meningkatkan imunitas tubuh kita. Ya, ingat ya teman-teman semuanya. Jadi bukan 3M ya, tapi 6M. Apa 6M-nya? Menjaga, kita ulang lagi ya. Jadi menjaga menggunakan masker, menjaga jarak, mencuci tangan, makan makanan yang sehat, menjaga imunitas, dan menari itu yang penting. Karena menari menjaga imunitas tubuh kita. Jadi malam mingguan ini kita tutup dulu ya. Mohon maaf karena memang sinyalnya lagi kurang bagus. Kita ketemu malam minggu depan. Assalamualaikum. Masih ada tuh gunara.glr, senam, menari, latihan gamelan. Iya betul, main gamelan itu meningkatkan imunitas tubuh karena menghilangkan stres dan bikin kita happy. Nanti kita lanjut lagi malam minggu depan ya. Assalamualaikum.